siang ini, setelah tadi pagi mengampu satu kelas, aku mengampu kelas manajemen halal. Dan temanya hari ini adalah halal di Belanda. Karena risetnya juga sudah dijalani dan datanya banyak melimpah. Ini aku bagi agar mahasiswaku S1 jurusan manajemen halal terbuka wawasannya. Ada dosen-dosen lain sih melengkapi. Aku hanya setitik debu yang membuat lebih kaya wawasan internasional. Jadi pengaruh demografi terhadap industri halal di Belanda, ini betul-betul permintaan produk halal yang meningkat, kesadaran halal di level industri yang meningkat juga, membuka kesadaran niche market halal, ketersediaan produk halal yang meningkat, challenge and opportunities. Nah, kita lihat di sini table 1, the halal food market and halal food consumption. Kalau kita lihat dari tabel the halal food market di Belanda, ya, dari the number of Muslims in the world yang tadi kita lihat ya 1,8 billion, di sini ada 140% kenaikan growth in the number of Muslims in Europe in a decade, gitu ya. Lihat nggak yang dimerahkan di kotaannya? Ada ya. Kemudian Muslims make their homes in the Russian Federation. Ada juga yang keluar gitu ya dari negara bekas itu USSR ya, Soviet Union waktu itu dulu ya, sekarang udah bubar. Kemudian of the world food trade part of the halal food market 16%. Jadi memang tinggi juga nih karena marketnya besar, marketnya bertumbuh, ini membuat semuanya menjadi hidup dan tumbuh juga di sana. Balik ini anak-anakku. Kalau niche market artinya adalah pasar yang diceruknya sempit, tapi dia punya daya beli yang tinggi, sehingga memang untuk produk tertentu diusahakan tetap ada karena memang menguntungkan buat bisnis gitu ya. Dan kemudian kalau kita melihat di sini di gambar yang halal ini dari Omar and Jafar ya, tapi 2011 sudah agak lama sih. Nah, Muslim yang ada di Eropa itu lihat ya, jumlahnya yang merah kedua dikotakannya 566,6. Nah, kurang lebih kaitannya adalah Muslim di Eropa sesungguhnya adalah market yang niche. Kenapa disebut niche? Karena memang dia tidak besar dibandingkan dengan penduduk lainnya atau penduduk aslinya. Tapi biarpun dia niche market, tetap aja punya kemungkinan untuk dapat dijalankan bisnis yang menguntungkan karena memang sebagai konsumsi pasarnya pasti. Jadi di sini reasons of emerging adalah alasan konsumsi. Kenapa? Karena meningkatnya kebutuhan pangan halal. Nah, ini kenapa konsumsi halal terus tumbuh nih di Nederland atau Uni Eropa? Pertama, alasan religi memang iyalah, itu nggak mungkin dinafikan ya. Kemudian peningkatan populasi Muslim, maka hasilnya produk halal bisa dikonsumsi oleh siapapun. Dan alasan lain adalah bahwa konsumen itu juga care sama kesehatan karena halal is toyib as well. Jadi kalau halal pasti juga toyib. Dan kemudian juga market power, kekuatan daripada pasar. Dan kemudian 100% halal factory itu akhirnya lebih menguntungkan karena apa? Pasarnya pasti walaupun dia niche gitu ya. Nah, apa artinya tadi? Ya itu tadi, bahwa reason daripada emerging alasan market global adalah kesadaran terhadap market halal dan pengaruh daripada negara regulator halal lainnya gitu ya. Nah, kita lihat sekarang di slide 14. Pertumbuhan halal market yang terus meningkat. Di sini customer halal correct ya, TQHCC yang tadi Ibu Marisa cerita pernah ke sana di Leiden ya, dekat Leiden University. Belanda baru menyadari market halal itu kurang lebih tahun 2000-an awal lah. Kalau kita tuh pasca reformasi kita lah di Indonesia ya. Di dalam perjuangan mereka. Karena mereka lebih berat tentunya Muslim di Belanda perjuangan untuk urusan mencapai halal itu tadi. Kenapa? Karena di sana ya pernah ada yang partai ultra kanan yang Ibu Marisa ceritakan itu ya, yang sekjennya itu Arnold van Doorn dan Joram van Klaveren kemudian jadi mu'alaf seperti itu ya. Nah, kenapa mereka akhirnya menjadi mu'alaf? Karena pada akhirnya mereka menyadari yang namanya nah ini pada mau cuci muka dulu ya sih lagi
Lagi puasa kelihatannya wajahnya 5 watt ya. Perlu jeda dulu nggak? Perlu istirahat dulu nggak 5 menit kalian? Ibu Marisa kasih waktu sih. Boleh ya? Ya udah istirahat 5 menit, nanti balik lagi ya. Oke.